Kurma, kuliah ringkas Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallaah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bersama kembali untuk mengkaji ilmu-ilmu dan ayat-ayat Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita termasuk pengikut yang istiqomah di jalannya. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, tidak lama lagi Ramadan akan segera hadir. Ramadan yang merupakan hidangan dari Allah akan segera menemui kita. Yang kemarin pada saat yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana menyiapkan atau membuat program keluarga di bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan lagi yang terkait dengan Ramadan sebagai momentum untuk menguatkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, Ramadan sebagai bulan mulia, bulan turunnya Al-Quran, dan juga bulan untuk menggapai atau membina derajat takwa ini harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Keluarga yang di saat tidak pada bulan Ramadan mempunyai kesulitan atau mempunyai problem untuk bisa berkumpul bersama dalam waktu-waktu tertentu, maka di bulan Ramadan ini kita bisa mengagendakan atau bisa membuat program bagaimana agar keluarga di bulan Ramadan ini bisa kita kuatkan dengan program-program yang sudah kita rencanakan sebelumnya, sehingga sakinah mawaddah di dalam keluarga ini bisa sama-sama kita wujudkan. Kita ingat kembali bahwa keluarga yang sakinah mawaddah warahmah maka mempunyai visi besar, yaitu ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sakinah berasal dari huruf sin, kaf, dan nun. Bisa dibaca sakinah, bisa pula dibaca sikinah. Sakinah berarti tenang, sedang sikinah berarti pisau, terutama untuk istilah pisau yang tumpul. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin disebut sebagai steak knife atau pisau untuk makan daging steak gitu kan misalnya. Nah, pandemi yang menurut semua orang itu lebih sering di rumah, tetapi lebih banyak di rumah juga memiliki dua potensi, sebagaimana istilah dalam bahasa Arab di atas. Artinya pandemi bisa menjadi momen untuk semakin sakinah karena anggota keluarga semakin merasakan hadirnya ketenangan, tapi sebaliknya juga bisa justru semakin bubrah. Kenapa semakin bubrah gitu kan? Dulu sebelum pandemi sebagian orang merasa hanya memiliki sedikit waktu untuk keluarga, atau bagi sebagian orang pandemi merupakan momen berharga bagi keluarga. Tapi bagi sebagian yang lainnya juga merasa bosan. Kata anak muda zaman sekarang, ketemu lagi gitu kan, ketemu lagi, bosan gitu kan. Karena bagi keluarga yang kategorinya belum bagus, ketemu lagi itu artinya konflik lagi. Maka yang terjadi bukan sakinah tapi sikinah. Rasanya seperti teriris-iris oleh pisau yang tumpul begitu. Pernah disampaikan oleh seorang psikolog, Bapak Khairuddin Basori, mengungkapkan ketika anak belajar dari rumah, ternyata sebagian besar yang mendampingi itu ibu.
meskipun bapaknya juga berada di rumah. Angkanya bisa mencapai 66,7%. Sementara bapak yang mau mendampingi anak belajar dari rumah itu hanya 33,3%. Ketika seorang ibu merasa kerepotan, sedangkan bapak tidak simpati, maka di saat peristiwa seperti ini bisa konflik itu pecah. Sehingga selanjutnya setiap pasangan itu kan pasti mereka punya perbedaan-perbedaan ya, sesuai dengan fitrahnya. Perbedaan latar belakang, perbedaan pendidikan, perbedaan ekonomi, cara pikir dan sebagainya. Tinggal bagaimana mengelola perbedaan itu agar terjadi sebuah harmonisasi. Seperti berjalan, kanan kiri melangkah secara bergantian akan melahirkan keharmonisan kan? Kan tidak mungkin ya melangkahnya bareng gitu kan, kaki kanan dan kaki kiri melangkah bareng brok-brok gitu kan misalnya. Tapi kan bergantian kanan kiri seperti itu. Itu adanya keseimbangan, nantinya keharmonisan. Dilihat itu jadi harmonis. Adanya perbedaan antar suami istri itu justru saling menguatkan. Sehingga sakinah itu berbeda dengan tumakninah. Sakinah itu tenang tapi dinamis, sedangkan tumakninah itu tenang yang statis. Yang penting setiap kali ada dinamika, kemudian juga harus ada solusinya, gitu kan? Ada dinamika, ada solusi. Sehingga bukan keluarga yang tanpa masalah, tetapi setiap ada masalah, maka mengembalikan solusi dari masalah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik kehidupan, sang pemilik hati gitu kan. Bukan justru mengadukan atau curhat di sana sini ke media sosial dan sebagainya, sehingga justru aibnya itu semakin meluas gitu ya. Sedangkan mawaddah itu mahabbah atau cinta. Tetapi cintanya harus bersyarat atau conditional love. Cintanya bisa tinggi manakala syarat-syarat itu terpenuhi. Tapi cintanya itu juga bisa turun manakala syarat-syarat kurang atau tidak terpenuhi. Sehingga itu terkait dengan ini ya, dengan fisik ya, dengan tampilan fisik dan sebagainya. Sehingga katakanlah ketika masih awal, masih muda, fisiknya masih cakep, masih cantik gitu kan, mawaddahnya atau mahabbahnya, rasa cintanya tinggi. Tapi ketika cinta bersyarat itu tidak terpenuhi, maka bisa turun. Sehingga harus ada sarana untuk merawat cinta itu gitu kan. Harus ada sarana untuk merawat cinta itu. Kemudian yang paling tinggi dalam kitab tafsir adalah rahmah, atau dalam istilah lain disebut sebagai asyafaqah atau welas asih atau cinta yang tidak bersyarat atau unconditional love. Jadi apapun situasinya sampai tua, cintanya tidak pudar dan saling mencintai. Bahkan ketika salah satunya jatuh, sakit atau terpuruk, maka justru ia akan semakin terpanggil untuk terus hadir dalam kehidupannya. Siapa lagi yang akan membantu atau mendorongnya kalau bukan kita gitu kan, kalau bukan Anda gitu kan misalnya. Nah, sehingga ketika kita memahami terkait dengan sakinah, mawaddah, warahmah ini, maka kita akan akan punya usaha, akan punya ikhtiar bagaimana menggunakan bulan Ramadan ini untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, kemudian bersama-sama membangun pesantren di keluarga, sehingga menjadikan rumahnya sebagai istana untuk ketakwaan serta kebahagiaan. Bagaimana cara yang harus ditempuh gitu kan? Bagaimana cara yang harus ditempuh? Nah, yang pertama kan mestinya kita bisa mengkondisikan anggota keluarga untuk melaksanakan aktivitas ibadah secara bersama-sama di dalam rumah dengan keluarga, semua anggota keluarga. Yang pertama barangkali sholat berjamaah ya. Ada yang memungkinkan ke masjid atau harus di rumah. Barangkali mengagendakan ada sholat yang ada di rumah misalnya. Kalau tidak memungkinkan di masjid karena kondisinya masih pandemi. Tapi ketika di masjid itu sudah bisa dilaksanakan, maka mengajak seluruh anggota keluarga bersama-sama menunaikan sholat jamaah di masjid. Kemudian yang kedua adalah mengajak
anak dan istri untuk mengaji bersama-sama atau tadarus bersama. Tadarus bersama disepakati waktunya, misalnya setiap kali setelah sholat atau ba'da subuh, kemudian nanti setelah sholat tarawih dan sebagainya, saling bergantian membaca, saling membetulkan. Dan nanti juga bisa ditambah sesuai dengan uraian di minggu yang lalu, yaitu membacakan artinya atau tafsirnya secara bergantian. Seluruh anggota keluarga terlibat. Disitulah akan tercipta kebersamaan. Ada momen-momen yang disepakati di mana seluruh anggota keluarga tidak menggunakan HP atau benda-benda elektronik yang lain, sehingga kebersamaan itu tidak terganggu oleh adanya smartphone itu. Ada kesepakatan ya, misalnya setelah habis maghrib sampai dengan jam sekian, jam 9, maka semua anggota keluarga tidak menggunakan handphone, atau setelah habis subuh sampai dengan jam 6 misalnya, karena itu khusus untuk berkumpul dengan keluarga. Nah, sehingga ketika itu disepakati, maka kita akan dekat secara fisik dan secara hati dengan semua anggota keluarga. Jangan sampai setiap kali pulang semua anggota keluarga justru sibuk dengan HP-nya masing-masing, kemudian berkomunikasi dengan orang lain di luar keluarga itu, sehingga akan terjadi nanti sebuah kekeringan dalam komunikasi. Dekat bersama dalam satu rumah tapi jauh secara hati, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak amalan-amalan sunnah, gitu kan, memperbanyak amalan-amalan sunnah, baik itu yang terkait dengan tadarus tadi, kemudian sholat sunnah, sholat duha, rawatibnya, kemudian juga sedekahnya, melakukan kepedulian sosial bersama-sama di dalam satu keluarga, gitu kan, melakukan kepedulian bersama-sama dalam satu keluarga, sehingga justru Ramadan yang masih berada di tengah pandemi ini bisa menjadi momentum yang bagus untuk saling mendekatkan dan menghangatkan keluarga, sekaligus meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita. Nah, kondisi ini justru harus disikapi, gitu kan, bukan dengan mengeluh atau menyerah, tetapi dengan perspektif yang baru. Kita harus bisa mengambil hikmah, mengambil sikap dan tindakan yang nyata untuk mengatasinya. Nah, di sisi lain, Ramadan juga merupakan bulan spiritualitas, bulan yang menjadi anugerah Allah bagi orang-orang yang beriman, sehingga bulan Ramadan ini bisa menjadi sarana refleksi diri, termasuk juga refleksi tentang keluarga. Melihat hal-hal luar biasa yang sudah dijalani bersama, anak-anak yang tumbuh dengan sehat dan menjadi penyejuk hati, termasuk nikmat dipertemukan kembali dengan Ramadan yang juga harus disyukuri. Jikapun ada kesulitan atau masalah karena pandemi yang belum selesai, apapun itu, sekali lagi hal tersebut adalah ujian yang sudah ditakar oleh Allah, yang niscaya keluarga mampu untuk mengatasinya. Sehingga di bulan Ramadan ini, umat diperintahkan untuk menahan diri dari segala sesuatu, salah satunya nafsu, amarah atau emosi. Jadi, Ramadan di tengah pandemi ini bisa menjadi momen yang bagus untuk mendekat dan memohon pertolongan kepada Allah, bersama membangun pesantren keluarga dan menjadikan rumah sebagai istana ketakwaan serta kebahagiaan, sehingga momentum bagi suami istri untuk saling terbuka dan tentunya dengan sabar tentang permasalahan, kesulitan yang sedang dihadapi, kemudian fokus bersama mencari solusinya. Terakhir, Ramadan di masa pandemi ini bisa menjadi kesempatan yang bagus untuk bersama-sama memperbaiki segala hal, baik komunikasi atau hal yang kurang dalam keluarga, dan sekaligus kesempatan untuk mempererat dan menghangatkan interaksi keluarga. Sehingga mari di bulan Ramadan ini yang tinggal beberapa hari saja, kita agendakan di dalam keluarga kita masing-masing untuk membuat program-program yang semakin mendekatkan antar anggota keluarga. Program yang disepakati bersama-sama, dijalankan bersama-sama, dan kemudian nanti akan kita evaluasi sejauh mana hasil yang akan diperoleh, gitu ya. Sejauh mana Ramadan di tengah pandemi ini nanti bisa kita laksanakan secara efektif dan efisien bersama anggota keluarga. Hal-hal yang tidak perlu dilakukan
berbelanja berlebihan, kemudian mengeluarkan makanan untuk mohon maaf, berfoya-foya gitu kan, menghabiskan banyak dana untuk membeli banyak makanan di bulan Ramadan, kita evaluasi gitu kan, kita perketat sehingga esensi bulan Ramadan sebagai bulan untuk kepedulian sosial ini bisa kita laksanakan. Jikapun kita memiliki kebutuhan atau memiliki kelebihan harta, maka justru kita agendakan di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak sedekah dengan orang-orang yang membutuhkan gitu kan. Nah, ini juga bisa melibatkan suami, istri dan anggota keluarga, sehingga rasa empati kepada sesama ini bisa tumbuh. Nah, sehingga apa yang menjadi program di dalam bulan Ramadan ini kita targetkan bahwa itu bisa untuk mengukuhkan atau menguatkan keluarga yang sudah terbina. Keluarga sakinah, mawaddah, warohmah akan semakin kokoh ketika kita pun mengikhtiarkan ke arah sana, sehingga keluarga sakinah bukan keluarga yang tanpa masalah, yang anteng diam gitu kan, tetapi itu yang dinamis. Ketika ada masalah, kita selesaikan bersama, kita adukan kepada Allah, kita serahkan kepada Allah, maka insya Allah hasilnya pun kita akan merasa bahwa konsepnya itu Allah tidak membebani kita di luar kesanggupan kita. Kalau toh kita mengalami permasalahan, pasti dan yakinlah bahwa yang diberikan kepada Allah itu sesuai dengan batas kemampuan kita. Allah sudah menakar kemampuan kita itu, sehingga Allah memberikan apapun itu sudah sesuai dengan kemampuan kita. Sehingga bersyukurlah ketika Allah memberikan ujian atau cobaan, artinya kita dipandang mampu untuk menyelesaikan permasalahan itu. Dan sekali lagi, Allah lah sebaik-baik penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mudah-mudahan Ramadan yang tinggal sebentar lagi ini bisa kita rencanakan dengan program-program terbaik untuk keluarga kita, sehingga keluarga kita terus bisa mengokohkan dan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.